malam. Kalau boleh tahu siapa namanya Mbak? Linda Marlina, Umurnya berapa? 19. Oh baiklah, kalau begitu tujuan saya menemui Mbak di sini, saya akan melakukan penyuluhan, di mana penyuluhan ini yang bertujuan untuk Mbak. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak ya. Perkenalkan, saya Bidan Husnul yang akan memberikan materi penyuluhan kepada Mbak, di mana materinya ini mengenai gizi seimbang Mbak. Ini leafletnya bisa dipegang Mbak. Baiklah di sini bisa Mbak lihat gambarnya ya, di mana gizi seimbang itu merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi, protein dan sebagainya, di mana semua itu sesuai dengan kebutuhan tubuh Mbak. Di mana kan seseorang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti Mbak sekarang, Mbak perlu gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Mbak, dan saya juga mempunyai gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh saya, gitu Mbak ya. Dimana gizi seimbang ini sangat penting bagi Mbaknya, dimana kan Mbak sekarang masih remaja. Mbak perlu menjaga tubuh Mbak dengan memenuhi gizi seimbang Mbak, dan suatu saat nanti kan Mbak akan menjadi seorang ibu, dan Mbak juga akan mengalami yang namanya kehamilan, persalinan, dan juga intinya itu dah Mbak ya, intinya Mbak akan menjadi orang tua nanti. Dan sekarang Mbak perlu menjaga tubuh Mbak, soalnya nanti kan bisa jadi saat hamil Mbak mengalami komplikasi sesuatu yang tidak diinginkan pada tubuh Mbak saat Mbak hamil. Selanjutnya di sini kan terdapat dampak atau masalah jika gizi seimbang tidak terpenuhi pada tubuh Mbak. Bisa jadi Mbak mengalami anemia, di mana anemia itu berarti Mbak kekurangan gizi seimbang. Gizi seimbang Mbak itu kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh Mbak, di mana efek samping dari anemia tersebut Mbak bisa sehari-hari Mbak berasa lemas, lesu, mudah pusing, mudah lelah Mbak. Jadinya Mbak perlu mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Mbak agar tidak terjadi anemia tersebut. Selanjutnya di sini kan yang kedua yaitu cake, di mana cake ini merupakan kekurangan energi kronis dalam tubuh Mbak. Bisa jadi Mbak saat nanti pas Mbak hamil, jika Mbak kekurangan energi kronis, bisa jadi juga terjadi masalah pada tubuh Mbak saat Mbak hamil nanti. Selanjutnya di situ kan obesitas, berarti gizi seimbang Mbak itu terlalu berlebihan, di mana tubuh Mbak itu sudah tidak muat nih dengan gizi seimbang, tapi Mbak selalu paksa gitu Mbak. Terlalu berlebihan juga tidak baik kan Mbak ya, Mbak sudah tahu kan. Selanjutnya nih Mbak, stunting pada anak, di mana pertumbuhan, jika gizi pada anak tidak terpenuhi maka dia akan mengalami yang namanya stunting, dimana bukan pada anak juga, dari kecilnya juga nih sudah terkena stunting, dimana besarnya nanti tubuhnya juga tidak akan bisa berkembang, fisiknya dan juga sebagainya Mbak ya. Nah selanjutnya nih, bagaimana agar kita tidak terkena masalah yang sudah saya sebutkan tadi Mbak, seperti anemia, obesitas dan stunting Mbak. Dengan cara yaitu dimana gizi seimbang ini memiliki beberapa prinsip, yaitu 4 sehat 5 sempurna Mbak. Itu kan gizi seimbang, pasti Mbak pernah dengar kan? Baiklah, dimana yang pertama itu di sini kan dijelaskan sudah, Mbak bisa baca, membiasakan perilaku hidup sehat, di mana kita sebagai remaja kita harus memiliki tubuh yang sehat, dan di mana dari bangun tidur sampai tidur lagi Mbak harus menjalani hidup yang sehat dari segi makanan, perilaku, dan kebiasaan Mbak, di mana pangan Mbak itu harus tidak, jika Mbak mengkonsumsi sarapan pagi Mbak hanya mengkonsumsi nasi dan lauk, seperti lauknya itu ikan aja, enggak Mbak, dimana piringnya itu perlu diisi dengan sayuran, kacang-kacangan, daging atau ikan Mbak ya. Jadinya piringnya itu tidak hanya nasi dan satu lauk saja Mbak ya. Selanjutnya
Mbak bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang baik untuk kebutuhan Mbak. Tapi jangan terlalu berlebihan. Udah saya bilang dari awal tadi, sesuai dengan kebutuhan tubuh Mbak. Selanjutnya yang kedua di sini yaitu membiasakan perilaku mengkonsumsi keanekaragaman pangan. Dimana saya sudah jelaskan tadi, di sini juga ada gambarnya Mbak. Di sini berbagai makan makanan yang sehat ya Mbak ya, tidak hanya nasi, tidak hanya minum-minuman yang tidak sesuai dengan kebutuhan Mbak, seperti junk food lah, pesen-pesen lah, nggak mau masak gitu Mbak. Mbak perlu mengkonsumsi makanan yang sehat, jangan hanya dipesen-pesen aja Mbak, itu juga nggak sehat untuk Mbak. Selanjutnya nih, melakukan aktivitas fisik, seperti sekarang kan tidak perlu Mbak melakukan olahraga nih berat-berat seperti Mbak nih setiap hari jogging lah, pergi nge-gym lah kayak orang-orang Mbak. Nggak perlu. Mbak bisa melakukan aktivitas fisik itu seperti Mbak cuci piring, jangan setiap hari, bisa juga selang-seling Mbak. Bersih-bersih rumah, itu juga aktivitas yang sehat, jangan hanya berbaring, tidur, itu juga nggak sehat ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak, jika Mbak ingin melakukan lebih sehat lagi, Mbak bisa olahraga minimal 2 kali seminggu Mbak, dimana seharinya itu Mbak tidak perlu dari pagi sampai siang Mbak olahraga, nggak perlu Mbak. Mbak perlu yang diperlukan itu 60 menit, itu maksimal Mbak dalam sehari. Bisa Mbak melakukan 2 kali seminggu ya Mbak ya. Selanjutnya di sini Mbak, yang keempat itu memantau berat badan, dimana kan kita perlu nih membeli atau enggak di sekolah Mbak kan pasti ada UKS kan, Mbak bisa mengukur berat badan Mbak di sana. Mbak perlu memantau berat badan Mbak, jangan sampai di usia Mbak tidak sesuai dengan berat badan Mbak gitu, dimana Mbak harus mengontrol dari segi makanan, perilaku sehat, harus seperti itu ya Mbak ya. Intinya Mbak harus memantau nih berat badan Mbak dengan perilaku Mbak, aktivitas Mbak sehari-hari gitu ya Mbak ya. Bagaimana, apakah sudah mengerti atau Mbak sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan dari awal tadi sampai sekarang? Ya, saya paham. Baiklah, terima kasih ya Mbak ya. Kalau begitu bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan aja Mbak kepada Mbak atau 2 gitu Mbak ya? Boleh nggak? Boleh. Baiklah Mbak. Kalau boleh dari segi pemahaman Mbak, dari yang apa yang Mbak tangkap dari saya tadi, kalau boleh tahu dampak atau masalah yang sering terjadi jika kita tidak sesuai gizi seimbang tubuh kita dengan usia atau dengan diri kita, apa masalah atau dampaknya Mbak, kalau boleh tahu? Tadi ada Mbak sebutkan ada 4, 1 amnesia, anemia, 2 kick, 3 obesitas, 4 stunting pada anak. Pertanyaan kedua ya Mbak ya. Kalau boleh tahu apa pengertian gizi seimbang? Sesuai pemahaman Mbak aja. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung yang sesuai nutrisi yang sesuai dengan tubuh kita. Kalau boleh tahu apa prinsip gizi seimbang Mbak? 4 tadi. Tadi Mbak sebutkan 4 sehat 5 sempurna. Ya, Mbak pintar sekali. Baiklah Mbak. Kalau begitu Mbak sudah paham dengan penjelasan saya tadi kan. Jadi kesimpulannya Mbak ya, saya ulang lagi Mbak ya, di mana gizi seimbang itu gizi yang sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebihan dan jangan sampai kekurangan juga. Jika gizi seimbang tersebut kurang atau berlebihan, bisa terjadi masalah seperti anemia, kan tadi sudah jelaskan ya, anemia, kek, stunting, dan obesitas. Dan agar kita tidak terkena masalah-masalah yang saya sudah sebutkan tadi, maka Mbak perlu menerapkan prinsip gizi seimbang tersebut, di mana prinsipnya yaitu 4 sehat 5 sempurna. Mbak ya, bagaimana? Saya paham. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya Mbak ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dadah.